Kesimpulannya adalah seperti ini. Jika dari seluruh peserta tidak lulus di kategori 1, tidak ada yang lulus di kategori 1, maka kita ambil kategori 2, nilai ambang batas kategori 2, yaitu penurunan pada sosiokultural dan manajerial serta wawancaranya, tetapi itu hanya berlaku untuk yang usianya 50 tahun ke atas. Jika masih belum ada yang memenuhi atau masuk ke dalam kategori itu, maka baru beralih ke kategori yang ketiga, yaitu penurunan kompetensi teknis sesuai dengan lampiran dari Permenpan RB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang NIP, kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Pada kesempatan kali ini admin akan coba membahas mengenai keputusan terbaru dari Menpan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi terdapat pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Intinya adalah bagaimana nilai ambang batas dari P3K fungsional guru diterbitkan dengan nomor 1169 tahun 2021. Ini berlaku sejak tanggal 6 Oktober ya. Jadi isinya, kita akan bahas isinya di dalamnya. Sahabat pejuang NIP harus tahu isinya, terutama yang sudah mengikuti tahap pertama ya. Jadi di sini ada perbedaan atau ada perubahan mengenai nilai ambang batas yang diberikan oleh Menpan RB. Jadi kalau dulu hanya di keputusan Menteri Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batasnya hanya ada kategorinya seperti itu ya, itu kita sebut dengan kategori 1. Nah sekarang di keputusan ini ada 3 kategori ya, batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Akan kita bahas masing-masing 3 kategori ini. Tentunya kalau kategori 1 kita sudah paham lah ya, dengan keputusan yang kemarin yang di keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, untuk kategori 2 ini dikatakan bahwa untuk kategori 2 ini itu hanya ada perubahan di bagian seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Jadi di batas kompetensi kategori 2 ini untuk kompetensi teknisnya tidak berubah ya. Hanya berubah di bagian kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancaranya. Nah, itu perubahannya adalah untuk seleksi manajerial dan sosiokulturalnya menjadi 110 dan juga wawancaranya menjadi 20. Nah, di sini di diktum ke-6 dikatakan bahwa nilai ambang batas kategori 2 ini hanya berlaku untuk peserta yang berusia paling rendah 50 tahun ya, pada saat pendaftaran. Jadi kalau yang di bawah 50 untuk kategori 2 ini tidak berlaku ya, tetap memberlakukan yang kategori 1. Kemudian untuk yang kategori 3 ini ada perubahan lagi nih. Di kategori 3 ini lumayan drastis, ada penurunan di seleksi di kompetensi teknisnya ya. Kompetensi teknisnya menurun drastis. Nanti akan kita lihat di lampiran ya. Tetapi untuk bagi yang di atas di bawah 50 untuk seleksi manajerial dan sosiokulturalnya tetap 130 dan 24 ini nilai ambang batasnya. Namun kalau di bawah di atas 50 dia menjadi ini 110 dan 20 ya. Nah, begitu. Jadi antara seleksi kompetensi 1, kompetensi seleksi yang pertama tahap 1 maksudnya, dan tahap kedua dan tahap 3 nanti akan diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan. Yang pertama, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 ya, dan berperingkat terbaik itu yang akan menjadi peserta yang dinyatakan lolos atau lulus. Nah, apabila huruf A ini diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2. Jadi kalau misalnya
di seleksi itu ya, di seleksi itu tidak ada yang memenuhi batas kategori 1, maka diberlakukan kategori 2 dengan nilai ambang batas sosiokultural dan manajerial serta wawancaranya dikurangin ya, tapi hanya untuk yang di atas 50 tahun nih, digarisbawahi. Nah, kalau ini juga masih belum terpenuhi, maka kita akan memperlakukan yang namanya nilai ambang batas kategori yang ketiga dan berperingkat terbaik. Mari kita lihat bagaimana lampiran dari surat keputusan ini seperti TK nih. Kalau di nilai ambang batas kategori satunya 260 nih, ya, misalnya 260. Ternyata di 260 ini tidak ada yang lolos untuk nilai ambang batas kompetensi teknisnya. Kemudian diturunkan di kategori 2 yang usianya 50 tahun ke atas. Masih juga belum lulus, maka baru nilai ambang batasnya diturunkan menjadi 210. Nah, itulah bagaimana keputusan dari isi dari Kemenpan RB yang ini. Misal kita bahas yang SMP. SMP di bagian bahasa Inggris misalnya. Awalnya kompetensi teknisnya 270. Nah, ketika tidak ada yang mencapai 270, maka berlakulah si kategori 2 dengan penurunan pada nilai sosiokultural dan manajerial serta wawancara. Masih juga belum lulus, maka passing grade-nya yang untuk kompetensi teknisnya akan diturunkan menjadi 220. Ya, itu ya. Kemudian kita contohkan lagi di SMA misalnya, bahasa Inggris lagi atau bahasa ini biologi dulu lah ya. Yang SMA biologinya awalnya di kategori 1 itu biologi 295 nih. Nah, kalau nggak ada yang lulus berarti nilai manajerial dan sosiokulturalnya turun untuk yang 50 tahun ke atas. Masih belum ada yang lulus juga, maka kita menjadi nilai teknisnya menjadi 245. Penurunannya lumayan drastis ya, lumayan drastis dari 240 jadi 190, rata-rata turun semua. Tidak ada yang tidak turun ya. Jadi ini bagian dari ini matematika SMP dari 205 menjadi 155, luar biasa ya, penurunannya drastis 190 ya. Nah, untuk yang sosiokultural dan juga manajerial saya tarik ke bawah, paling bawah ini khusus untuk daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara untuk jabatan fungsional guru nih. Jadi kalau di ambang batas kategori 1 masih 130 dan 24. Kemudian kalau tidak ada yang tidak lulus, maka turun menjadi 110 dan 20. Ini bagi yang catatan lagi. Ini bagi yang usianya 50 tahun ke atas, ya. Terus di kategori 3 baru kalau di kategori 3 ini kalau usianya 50 tahun ke atas, maka passing grade-nya turun yang ini, yang bagian kategori 3, tapi kategori untuk sosiokulturalnya tetap yang ini, yang usia 50 ya, yang 50 tahun ke atas. Tapi kalau yang usianya di bawah 50 tahun ke atas tetap 130 dan 24. Artinya kesimpulannya adalah seperti ini. Jika dari seluruh peserta tidak lulus di kategori 1, tidak ada yang lulus di kategori 1, maka kita ambil kategori 2, nilai ambang batas kategori 2 yaitu penurunan pada sosiokultural dan manajerial serta wawancaranya, tetapi itu hanya berlaku untuk yang usianya 50 tahun ke atas. Jika masih belum ada yang memenuhi atau masuk ke dalam kategori itu, maka baru beralih ke kategori yang ketiga, yaitu penurunan kompetensi teknis sesuai dengan lampiran dari Permenpan RB ini 21. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana perubahan dari nilai ambang batas ini, silakan kalian nanti download di menu deskripsi. Nanti admin akan bagikan di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Subscribe dulu ya channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.